Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ini kami dari kelompok H akan menjelaskan dan mendeskripsikan dan serta presentasikan hasil pekerjaan kami dalam bentuk SRS ini. Nah, untuk kelompok kami terdiri dari 6 orang. Bentar. Nah, kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Ibnu Syawal Livian, sebagai project manager dari kelompok ini. Setelah itu ada Indra Yuda Adi Saputra, ada Andreas Christian Virga, Emilio Shailendra Wijaya, Sheila Nabila Cantika Yudo, dan Alia Rahmat Dayani Supriyadi. Kita lanjut ke bagian pertama. Baik, di bab pertama itu pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tujuan penulisan dokumen ini serta menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup penulisan dokumen. Jadi dokumen SRS ini disusun sebagai acuan atau panduan bagi tim pengembang dalam mengembangkan aplikasi jual beli barang bekas secara secara dalam bentuk pelelangan. Berikut adalah tujuan-tujuan yang sudah didefinisikan. Selanjutnya, ruang lingkup dari penulisan dokumen ini adalah mencangkup deskripsi lengkap produk, identifikasi pengguna dan kebutuhannya, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan atau sistem boundary, serta asumsi. Baik, untuk product overview akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Emil. Silakan Mas Emil untuk menjelaskan produk overview di bagian 1.3.1 sampai pada bagian sistem boundary. Oke, baik. Pada produk overview ini, aplikasi ini didesain untuk menjadi solusi untuk memudahkan pelelangan. Untuk bagiannya ada produk perspektif dan domainnya ada di sini. Konteksnya, aplikasi ini menyediakan platform bagi pengguna untuk penjual dan pembeli. Penjual itu untuk memasarkan barangnya dan pembeli ya untuk membelinya. Dan untuk yang 1.3.2, produk boundary, batasan aplikasi seperti jenis barang, lokasi geografis, metode pembayaran, pengiriman, dan verifikasi. Dan di sini ada user karakteristik atau user class, dan di sini ada kelas pengguna, pembeli, dan penjual. Lanjut, ada 1.4 referensinya dari laporan asesmen tugas besar mata kuliah rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua adalah laporan tugas besar mata kuliah pemodelan perangkat lunak. Yang ketiga adalah data laporan hasil wawancara. Yang keempat adalah data laporan hasil kuesioner. Baik, selanjutnya untuk deskripsi umum perangkat lunak akan dijelaskan oleh saudari Alia. Berikut silakan saudari Alia untuk mendeskripsikan kebutuhan 2.4. Pada deskripsi kebutuhan, dokumen ini merangkum kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk aplikasi jual beli barang bekas dengan metode lelang. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan platform yang mudah digunakan, aman dan transparan bagi penjual dan pembeli. Untuk kebutuhan utamanya ada kemudahan penggunaan, ada keamanan, dan transparansi. Untuk fitur pendukung ada manajemen akun, pencarian dan filter, detail barang, komunikasi, penawaran harga, pembayaran, pengiriman, rating, dan ulasan. Untuk kebutuhan fungsionalnya ada yang tertera di dalam tabel berikut. Baik, silakan untuk Mas Indra Yuda untuk mendeskripsikan user story serta kebutuhan non-fungsionalnya. Silakan Mas Indra. Oke, untuk user story ini kami dapatkan dari hasil analisis wawancara dan kuesioner.
kebutuhan fungsional dalam format user story sendiri bisa dilihat di tabel berikut. Oke. Dan ini adalah kebutuhan non fungsional, terdiri dari beberapa quality kriteria. Pertama security, kedua usability, tiga performance. Empat yang kelima adalah reliability, 5 compatibility. selanjutnya untuk deskripsi detail perangkat lunak, boleh Mbak Sheila bisa menjelaskan deskripsi detail perangkat lunaknya dari pemetaan functional requirement menjadi use case sampai kepada pemodelan analisis. Untuk pemetaan functional requirement menjadi use case dalam perangkat lunak adalah langkah penting dalam pengembangan sistem untuk mengidentifikasi bagaimana fungsionalitas yang diinginkan akan diimplementasikan dalam interaksi pengguna dengan aplikasi. Untuk yang pertama, yang FR1 daftar akun, use case-nya itu pendaftaran akun. Nah, untuk yang kedua, mengatur profile, use case-nya itu adalah pengaturan profile. Nah, untuk yang ketiga, mencari barang, use case-nya itu berupa adalah pencarian barang. Nah, yang keempat, FR3 melihat detail barang, use case-nya merupakan adalah melihat detail barang. Yang kelima, menambahkan barang lelang, use case-nya menambahkan barang lelang. Yang keenam, use case-nya membuat penawaran. Yang ketujuh, use case-nya melakukan pembayaran. Yang kedelapan, use case-nya menyelesaikan transaksi. Yang kesembilan, use case-nya memberikan ulasan. Yang ke-10, use case-nya melihat riwayat transaksi. Yang ke-11, use case-nya mengelola lelang. Jadi begitu untuk deskripsi pemetaan jadi use case-nya sudah tertera di dalam sini, serta di sini juga ada matriks UC di mana aktor memiliki yang dicetak itu adalah keterangannya adalah aktor memiliki akses untuk kemampuan untuk melakukan use case tersebut. Aktor yang disilang adalah aktor tidak memiliki akses atau kemampuan untuk melakukan use case tersebut. Di sini sudah dideskripsikan dengan jelas. Untuk pemodelan analisis sudah tertera di sini. Di sini adalah bentuk dari use case yang sudah dibuat, dan setelah use case ini tertera use case skenario yang dideskripsikan. Nah, setelah use case skenario ini terdapat diagram activity-nya. Nah, activity ini menjelaskan aktivitas atau aktivitas bisnis yang dilakukan dalam use case skenario ini. Ini tertera sampai ke bawah, sampai kepada akhir. Untuk selanjutnya, yaitu adalah masih nge-lag. Maafkan jika nge-lag. Panjang ini. Ya, panjang. Maaf jika terjeda. Nah, ini berikut juga adalah use case kelas diagram yang sudah didefinisikan dari hasil use case di atas pemetaannya. Berikut adalah kebutuhan lain. Kebutuhan lain ini akan dijelaskan oleh Mas Andreas. Silakan Mas Andreas untuk menjelaskan secara singkat tentang kebutuhan lain ini.
Baik, terima kasih Mas Ibnu. Di sini saya akan menjelaskan dari kebutuhan lain-lain. Jadi di sini kebutuhan Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ini kami dari kelompok H akan menjelaskan dan mendeskripsikan dan serta presentasikan hasil pekerjaan kami dalam bentuk SRS ini. Nah, untuk kelompok kami terdiri dari 6 orang. Bentar. Nah, kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Ibnu Syawal Livian, sebagai project manager dari kelompok ini. Setelah itu ada Indra Yuda Adi Saputra, ada Andreas Christian Virga, Emilio Shailendra Wijaya, Sheila Nabila Cantika Yudo, dan Alia Rahmat Dayani Supriyadi. Kita lanjut ke bagian pertama. Baik, di bab pertama itu pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tujuan penulisan dokumen ini serta menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup penulisan dokumen. Jadi dokumen SRS ini disusun sebagai acuan atau panduan bagi tim pengembang dalam mengembangkan aplikasi jual beli barang bekas secara secara dalam bentuk pelelangan. Berikut adalah tujuan-tujuan yang sudah didefinisikan. Selanjutnya, ruang lingkup dari penulisan dokumen ini adalah mencangkup deskripsi lengkap produk, identifikasi pengguna dan kebutuhannya, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan atau sistem boundary, serta asumsi. Baik, untuk product overview akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Emil. Silakan Mas Emil untuk menjelaskan produk overview di bagian 1.3.1 sampai pada bagian sistem boundary. Oke, baik. Pada produk overview ini, aplikasi ini didesain untuk menjadi solusi untuk memudahkan pelelangan. Untuk bagiannya ada produk perspektif dan domainnya ada di sini. Konteksnya, aplikasi ini menyediakan platform bagi pengguna untuk penjual dan pembeli. Penjual itu untuk memasarkan barangnya dan pembeli ya untuk membelinya. Dan untuk yang 1.3.2, produk boundary, batasan aplikasi seperti jenis barang, lokasi geografis, metode pembayaran, pengiriman, dan verifikasi. Dan di sini ada user karakteristik atau user class, dan di sini ada kelas pengguna, pembeli, dan penjual. Lanjut, ada 1.4 referensinya dari laporan asesmen tugas besar mata kuliah rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua adalah laporan tugas besar mata kuliah pemodelan perangkat lunak. Yang ketiga adalah data laporan hasil wawancara. Yang keempat adalah data laporan hasil kuesioner. Baik, selanjutnya untuk deskripsi umum perangkat lunak akan dijelaskan oleh saudari Alia. Berikut silakan saudari Alia untuk mendeskripsikan kebutuhan 2.4. Pada deskripsi kebutuhan, dokumen ini merangkum kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk aplikasi jual beli barang bekas dengan metode lelang. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan platform yang mudah digunakan, aman, dan transparan bagi penjual dan pembeli. Untuk kebutuhan utamanya ada kemudahan penggunaan, ada keamanan, dan transparansi. Untuk fitur pendukung ada manajemen akun, pencarian dan filter, detail barang, komunikasi, penawaran harga, pembayaran, pengiriman, rating, dan ulasan. Untuk kebutuhan fungsionalnya ada yang tertera di dalam tabel berikut. Baik, silakan untuk Mas Indra Yuda untuk mendeskripsikan user story serta kebutuhan non-fungsionalnya. Silakan Mas Indra. Oke, untuk user story ini kami dapatkan dari hasil analisis
wawancara, dan kuesioner. Kebutuhan fungsional dalam format user story sendiri bisa dilihat di tabel berikut. Oke. Dan ini adalah kebutuhan non fungsional, terdiri dari beberapa quality kriteria. Pertama security, kedua usability, tiga performance. Empat yang kemarin reliability, lima compatibility. Selanjutnya untuk deskripsi detail perangkat lunak, boleh Mbak Sheila bisa menjelaskan deskripsi detail perangkat lunaknya dari pemetaan functional requirement menjadi use case sampai kepada pemodelan analisis. Untuk pemetaan functional requirement menjadi use case dalam perangkat lunak adalah langkah penting dalam pengembangan sistem untuk mengidentifikasi bagaimana fungsionalitas yang diinginkan akan diimplementasikan dalam interaksi pengguna dengan aplikasi. Untuk yang pertama, yang R1 mendaftar akun, use case-nya itu pendaftaran akun. Nah, untuk yang kedua, mengatur profile, use case-nya itu adalah pengaturan profile. Nah, untuk yang ketiga, mencari barang, use case-nya itu berupa adalah pencarian barang. Nah, yang keempat, FR3, melihat detail barang. Use case-nya merupakan adalah melihat detail barang. Yang kelima, menambahkan barang lelang, use case-nya menambahkan barang lelang. Yang keenam, use case-nya membuat penawaran. Yang ketujuh, use case-nya melakukan pembayaran. Yang kedelapan, use case-nya menyelesaikan transaksi. Yang kesembilan, use case-nya memberikan ulasan. Yang ke-10, use case-nya melihat riwayat transaksi. Yang ke-11, use case-nya mengolah lelang. Jadi begitu untuk deskripsi pemetaan jadi use case-nya sudah tertera di dalam sini, serta di sini juga ada matriks UC di mana aktor memiliki yang dicetak itu adalah keterangannya adalah aktor memiliki akses untuk kemampuan untuk melakukan use case tersebut. Aktor yang disilang adalah aktor tidak memiliki akses atau kemampuan untuk melakukan use case tersebut. Di sini sudah dideskripsikan dengan jelas. Untuk pemodelan analisis sudah tertera di sini. Di sini adalah bentuk dari use case yang sudah dibuat, dan setelah use case ini tertera use case skenario yang dideskripsikan. Nah, setelah use case skenario ini terdapat diagram activity-nya. Nah, activity ini menjelaskan aktivitas atau aktivitas bisnis yang dilakukan dalam use case skenario ini. Ini tertera sampai ke bawah, sampai kepada akhir. Untuk selanjutnya, yaitu adalah masih nge-lag. Maafkan jika nge-lag. Panjang ini. Ya panjang. Maaf ya jika terjeda. Nah, ini berikut juga adalah use case kelas diagram yang sudah didefinisikan dari hasil use case di atas pemetaannya. Berikut adalah kebutuhan lain. Kebutuhan lain ini akan dijelaskan oleh Mas Andreas. Silakan Mas Andreas untuk menjelaskan secara singkat tentang kebutuhan lain ini.
Baik, terima kasih Mas Ibnu. Di sini saya akan menjelaskan dari kebutuhan lain-lain. Jadi di sini kebutuhan Untuk kebutuhan lain akan dijelaskan oleh Mas Andreas terkait kebutuhan-kebutuhan lain yang sudah dideskripsikan di dalam SRS ini. Silakan Mas Andreas dimulai. Nah, baik. Ini untuk kebutuhan lain-lainnya. Terima kasih Mas Ibnu. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan lain-lain termasuk di dalam kebutuhan data. Jadi di dalam kebutuhan data tersebut terdapat kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan dengan nama data dari pengguna, email, nomor telepon, kata sandi yang berkaitan dengan pengguna dari aplikasi tersebut. Baik, bisa dilihat di dalam tabelnya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, selain kebutuhan data tadi, terdapat kebutuhan antar pengguna. Yang pertama ada kebutuhan penjual, yaitu memudahkan digunakan untuk menambahkan dan mengelola barang lelang, termasuk menggunakan foto, mengatur detail, dan menetapkan harga awal. Jadi, penjual memudahkan penjual untuk mengakses aplikasi tersebut untuk menawarkan dan meletakkan harga jual mereka di aplikasi tersebut. Nah, untuk kedua yaitu pembeli, jadi memudahkan pembeli untuk memilih, memilah, atau melihat barang yang ingin dia cari di dalam aplikasi tersebut, seperti melakukan penawaran dan mengetahui tentang barang tersebut. Dan ketiga ada kebutuhan UI UX. Jadi kebutuhan UI UX ini termasuk dalam antarmuka yang ramah untuk pengguna, mudah dinavigasi dan intuitif. Membuat tampilan yang menarik sehingga pengguna, si penjual atau pembeli merasa nyaman dan memudahkan pengguna dan pembeli untuk memudahkan untuk mengakses. Ketiga adalah kebutuhan perangkat keras, yaitu server. Seperti biasa, perangkat keras di sini seperti alat-alat komponen-komponen yang ada di dalam laptop atau komputer kita. Terus selain itu terdapat komputernya sendiri. Nah, terus kemudian bisa dilihat di sini adalah kebutuhan perangkat lunak. Nah, kebutuhan perangkat lunak di sini seperti pembayaran online, seperti virtual account, seperti e-wallet, dan transfer antar bank. Jadi, manfaat ini memudahkan proses bagi penjual dan pembeli barang. Jadi di sini selanjutnya ada sistem penilaian ulasan. Seperti biasa, penilaian ulasan ini sering kita temui di aplikasi lainnya untuk menilai berapa sih nilai dari harga barang yang telah dibeli oleh si konsumen. Jadi bisa dinilai dan bisa menjadi tingkat kepercayaan bagi seorang konsumen apabila ingin membeli di situ. Baik, selanjutnya bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah lampiran kata asing yang terdapat dalam SRS kami. Jadi hanya ini SRS yaitu software requirement specification, semuanya untuk daftar-daftar kata asing sudah terlampir di sini. Baik, untuk sekian itu saja yang bisa kami deskripsikan dalam presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan mohon maaf juga jika ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.